Kaget banget, pas pagi-pagi masuk kandang, kondisi kandang sudah pada basah. Kok bisa kebanjiran begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman Intokers. Nah ini aduh kacau banget keadaan kandangnya. Baru kemarin dibahas tentang cara menjaga agar si lingkungan kandang itu selalu kering. Dan kemarin malam pas waktu tepatnya tadi subuh itu hujan angin sangat besar sekali hingga menyebabkan kandang di lingkungan peternaknya Lira aduh kacau, kebanjiran sampai meluap dan airnya juga bisa sampai hampir 5 sentian di dalam kandang. Ini kemungkinan kalau kita biarkan akan menjadi lembab, dan kalau sudah lembab itu bakteri mudah sekali bisa berkembangnya, dan takutnya itu si anak-anak entok itu bisa terserang penyakit. Jadi kita sekarang akan berbagi atau hanya sekedar sharing tentang cara mengatasi kandang kalau kebanjiran. Nah inilah keadaan kandang peternaknya Lila setelah tadi subuh diguyur hujan dan menyebabkan banjir. Ini kalau terus-terus dibiarkan ini akan sangat berbahaya sekali pada kesehatan si entok-entoknya. Nah ini tuh sudah becek-becek, cuma alhamdulillah sudah mulai pada mengering karena cuacanya lagi panas, lagi bagus di siang hari. Tuh di sini juga tuh. Aduh kacau, ini bisa berbahaya kalau terus-terusan biaran begini. Nah jadi kita akan sekedar sharing. Nah ini meskipun si kandang kebanjiran begini tapi tidak akan berdampak atau menyebabkan timbulnya penyakit hingga menyerang si entok-entoknya. Dan yang biasa saya lakukan itu kalau kandang keadaan banjir begini, karena banjirnya juga tidak terkontrol karena ada pembuangan yang tersumbat hingga air meluap ke sini ke dalam kandang yang menyebabkan banjir dan becek-becek di tempat istirahatnya. Dan tipsnya biasa yang saya lakukan itu usahakan untuk kandang-kandang atau tirai-tirainya itu nih seperti ini dibuka agar ventilasinya tetap normal. Seperti itu kalau ada tirai itu selalu dibuka. Ini juga yang di sini dibuka semuanya ya, pokoknya segala penutup di dalam kandang untuk di lingkungan kandang itu harus dibuka secepat mungkin biar ventilasinya juga lebih normal ya, karena cuacanya juga, nah maksudnya karena kandangnya juga lagi kebanjiran, kebasahan begini. Kalau kita tetap menjaga sirkulasi udaranya tetap normal, itu insya Allah untuk kesehatan si entok-entoknya juga akan aman-aman saja, tidak sampai terserang penyakit. Beda lagi kalau misalkan si tirainya ventilasinya tidak lancar, kalau keadaan kandang becek begini itu ada kemungkinan gampang sekali terserang penyakitnya. Mungkin kalau anak entok-entok yang usia seperti ini itu akan aman karena daya tahan tubuhnya juga cukup kuat. Tapi yang paling dikhawatirkan itu ya anak entok si Ecil yang seumuran begini nih. Nah ini rawan sekali terserang penyakit, dan kalau terus dibiarkan ini entok ini juga nih bisa terserang penyakit. Kalau sudah terserang penyakit itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah terserang satu itu besoknya akan nambah satu lagi dan terus sampai semuanya terserang penyakit. Nah ini seperti di lingkungan kandang ini kan, ini lagi becek, lagi basah, dan udaranya juga terasa sangat dingin ya, karena alasnya juga pada basah. Tapi kalau penerangan itu normal dan sirkulasi udaranya juga bagus ke dalam kandang, itu bau yang ada di dalam kandang itu akan segera keluar karena terhirup atau perputaran angin dan udara. Jadi tidak mengendap di sini baunya dan tidak menjadi lembab. Soalnya kalau contoh si tirai-tirainya itu tetap ditutup atau ada yang tertutup, itu cepat sekali ini lembabnya dari lingkungan yang kandang basah seperti ini. Tuh yang seperti ini basah itu gampang sekali lembabnya. Beda kalau meskipun begini basah begini, kalau sirkulasi udaranya tetap normal, itu insya Allah tingkat kelembapan juga tidak akan terlalu tinggi di dalam kandang meskipun dalam keadaan becek. Dan untuk sarang indukan juga alhamdulillah tuh, karena pas waktu saya bikin kandangnya itu tidak langsung menyentuh ke tanah, itu jadi
si airnya juga tidak langsung masuk ke dalam sarangnya. Meskipun sarangnya kelihatan kayak langsung menyentuh tanah, tapi pas waktu dipegang juga di sini tuh pada kering semuanya. Apalagi ini kan sangat berbahaya sekali untuk si indukan yang lagi mengerami. Kalau sampai kebanjiran bisa gagal total kalau sampai kebasahan. Cuma alhamdulillahnya untuk sarangnya sudah kita rancang agar tidak menyentuh tanah. Ya ini ada sekitar lumayan agak tinggi, cuma kelihatan kalau di sini kan ada bata tuh, jadi kelihatan kayak si sarangnya itu langsung menyentuh ke tanah, padahal sebetulnya tidak. Dan untuk sarang-sarang ini juga alhamdulillah tuh tidak pada kebasahan, cuma dari tanahnya ini habis kebanjiran itu langsung pada basah, tapi tidak basah ke sarang indukannya. Nah, dan ini juga tuh sarang-sarangnya sudah mulai dirapikan sama indukan-indukannya. Mungkin sebentar lagi kurang lebih semingguan akan segera bertelur kembali. Dan kalau yang ini tuh telurnya sudah mulai banyak. Indukan yang ini kita ada 6 butir. Ada 6 butir bertelurnya. 6. Oh, ada 7. Ada 7 butir telurnya. Sebetulnya ada 8 butir, cuma yang satu butirnya sudah kita pasak. Dan ini kebetulan cuacanya juga lagi bagus-bagusnya, lagi panas ya, meskipun di malam hari itu diguyur hujan, terus waktu subuh juga hujan besar, tapi pas waktu siang itu ada panas begini. Jadi insya Allah akan stabil di lingkungan kandang, tidak akan terlalu bau meskipun sering kehujanan dan kemarin juga sampai kebanjiran di dalam kandang. Ya kalau dikasih cuacanya begini, insya Allah tingkat kelembabannya juga akan cukup rendah, tidak sampai tinggi-tinggi banget untuk tingkat kelembabannya. Kalau tingkat kelembabannya itu lumayan tinggi, itu sangat rentan sekali kepada kesehatan si entok-entoknya, terutama untuk anak entok yang seusia begini nih. Ini kan pada di bawah tuh pada becek-becek semuanya tuh, sangat disayangkan kalau terusan dibiarkan. Ini bisa menyebabkan gampang sekali sakit untuk si anak-anak entok seperti ini. Cuma alhamdulillahnya itu cuaca siangnya itu sangat bagus, terik mataharinya lumayan panas, jadi udara ke kandangnya juga tidak terlalu lembab, jadi ada sedikit hangat lah, tidak sampai kelembabannya itu sangat tinggi sekali. Dan tadinya itu untuk si anakan entok ini tadinya mau hari ini mau kita turun tanahkan diumbar di lingkungan kandang untuk indukan, cuma kebetulan cuacanya lagi kurang bagus dan karena si kandangnya juga kebanjiran, jadi kita di cancel saja. Paling nanti lusa atau 3 hari lagi kita baru akan turun tanah ya, karena melihat situasi kandangnya juga lagi pada kebanjiran ya, takutnya itu si anak entok yang seperti ini belum terlalu adaptasi dengan tanah, sampai nyerobot-nyerobot ke tanah, itu takut menjadi penyakit kepada si entok-entoknya. Jadi kita pertahankan dulu tetap di dalam kandang umbaran. Cuma kalau untuk si anak entok yang 8 ekor yang kemarin sudah kita lepas diumbar bebaskan, itu alhamdulillah masih dalam keadaan sehat sampai sekarang, meskipun pas waktu malam dan subuhnya itu main hujan-hujanan. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar sharing cara mengatasi kandang yang kebanjiran atau kandang entok yang kebanjiran. Itu tidak perlu khawatir kalau sirkulasi udaranya itu tetap normal ke dalam kandang. Jangan sampai untuk lingkungan kandang atau kandang tempat istirahatnya itu pada tertutup semuanya kalau lagi kebanjiran. Soalnya kalau sirkulasi udara di dalam kandang tidak bagus, dalam keadaan banjir begini tuh sampai kebanjiran becek-becek begini, itu sangat berbahaya sekali kepada kesehatan si entok-entoknya, terutama untuk anakan entok yang kecil-kecil seperti ini. Ini sangat rawan sekali terserang penyakit. Tapi kalau kita buka, tutup tirainya semuanya, apapun yang bisa kita buka saja agar sirkulasi udaranya tetap bagus ke dalam dan tetap lancar. Itu insya Allah tidak akan menyebabkan si entok-entoknya pada terserang penyakit. Yang penting sirkulasi udaranya tetap normal. Kalau sampai tertutup itu sangat berbahaya sekali.
Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing berbagi informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Entokers.